Lalu kemudian Nona Bing pun membawa Nona Huaiyan dekat kepada Cuyun agar aman dari serangan para jenius tersebut. Sementara Cuyun menanyakan kepada para jenius, apakah mereka mengetahui apa yang paling ia benci, yakni menyakiti teman-teman Cuyun. Cuyun langsung maju untuk menyerang Nanggong. Ketika serangan pedang Cuyun akan mengenai Nanggong Junji, Nanggong malah menarik tubuh Sima Feifan untuk menjadi tamengnya. Pastinya hal itu membuat Sima Feifan tertikam oleh pedang Cuyun. Terlihat Sima Feifan menanyakan mengapa Nanggong melakukan ini. Namun Nanggong berdalih ia akan membalaskan dendam Sima kepada Cuyun. Sedangkan Dongfang tidak menyangka bahwa Nanggong Junji menghabisi Sima Feifan. Hal itu akan membuat Supreme Emperor Bumi pastinya tidak akan melepaskan Nanggong. Perkataannya itu direspon oleh Cuyun bahwa selama para jenius ini semuanya meninggoy, tentu saja tidak akan ada yang mengetahuinya. Mendengar hal itu, Dongfang langsung menyiapkan sesuatu untuk menyerang Cuyun. Nona Bing memperingati bahwa itu adalah dupa penggoda jiwa dari Supreme Emperor Kayu. Setelah dupa itu diaktifkan, terlihatlah Dongfang bersama ibunya Nona Huaiyan yang adalah Nanggong Xian'er. Saat itu ibunya Nona Huaiyan menanyakan siapakah mereka. Kata Dongfang bahwa mereka adalah orang luar yang masuk ke dalam ilusinya. Namun tenang saja, ia tidak akan membiarkan mereka mengganggu kebersamaan kita. Terlihat para jenius pun memerintahkan agar mereka segera menghabisi Cuyun, karena jika tidak mereka akan berhadapan langsung dengan Martial Emperor Sutra Ungu dikarenakan telah melanggar aturan. Meski begitu, kata Simen, kekuatan Cuyun saat ini sebanding dengan kekuatan Martial Emperor Sutra Ungu. Bagaimana cara menyingkirkan Cuyun ini? Akan tetapi ditegaskan oleh Dongfang bahwa dalam ilusinya ini bahkan tidak akan menjadi masalah. Ia pun membuat rekan-rekan jeniusnya menjadi pulih untuk menyerang Cuyun. Nanggong percaya diri bahwa kali ini ia yakin bahwa Cuyun akan meninggoy. Sedangkan Cuyun memperingati Nona Bing dan Nona Huaiyan agar tidak boleh jauh darinya. Meski begitu, kata Dongfang, di dalam ilusinya itu tidak tergantung kepada Cuyun, melainkan ialah yang menguasainya. Benar saja, Nona Huaiyan dan Nona Bing langsung diteleport untuk dihabisi oleh para jenius. Pastinya Nona Bing melawan. Meski begitu, ia pun akhirnya terpental oleh serangan dari Simen. Sementara Nona Huaiyan juga mengeluarkan kekuatan pionisnya untuk menyerang. Akan tetapi serangannya itu berhasil diatasi oleh Changfang. Mereka pun menyuruh Cuyun untuk berhenti melawan. Bahkan jika Dongfang harus mengendalikan ilusi dan tidak bisa bergerak, namun dengan bantuannya mereka semua seperti dirana setengah dari Supreme Emperor. Dan Cuyun pun akan meninggoy hari ini. Di sisi lain, Dongfang memperingati Nona Huaiyan yang adalah putrinya bahwa kali ini Cuyun berhadapan 1 lawan 3. Dan Cuyun pastinya akan meninggoy. Ia pun menyuruh putrinya itu untuk menyerah saja. Jika menyerah, maka ia akan melepaskan Nona Huaiyan. Namun Nona Huaiyan sepertinya menolak. Ia mengatakan, apakah Dongfang ingin melakukan apa yang lakukan kepada ibunya lagi, yakni membuatnya menjadi kebingungan dan juga menyerahkan dirinya kepada Nanggong Junji. Dongfang tidak terima dengan pernyataan itu karena sebenarnya ibunya Nona Huaiyan sendiri yang menawarkan untuk menikah dengannya. Ditambah lagi Xian'er mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama dirinya, yakni selama sisa hidupnya. Nona Huaiyan pun merespon apakah mungkin tuduhan ibunya di malam hari itu salah. Itu hanya untuk membodohi dirinya. Ia pun menyuruh Dongfang agar tidak membohongi diri sendiri, karena sebenarnya Dongfang lah yang bekerja sama dengan Nanggong Junji untuk menghancurkan kepolosan ibunya dan menyebabkan ibunya diburu sampai meninggoy. Lalu kemudian Nona Huaiyan pun akan diserang oleh para jenius, tapi Dongfang menyelamatkannya dan memindahkannya ke tempat dekat Cuyun.
Nanggong memperingati Dongfang agar tidak tertipu oleh beberapa kata dari Nona Huaiyan, karena sekarang Nona Huaiyan lebih memilih untuk bersama dengan Chuyun. Sepertinya Dongfang setuju dengan hal tersebut, karena Xian-er tersenyum dan mengatakan hal itu kepadanya. Dongfang menyuruh Xian-er untuk mengatakan kepadanya, dulu apakah Xian-er benar-benar bersedia menikah dengannya atau tidak, dan juga ingin menjadi wanitanya. Dijawab oleh Xian-er, ia benar-benar bersedia menjadi wanita Dongfang. Namun terlihat Chuyun sepertinya tahu itu hanyalah sebuah kebohongan. Karena jika benar-benar Xian-er bersedia, mengapa ibu Nona Huaiyan bertarung dengan Dongfang ketika Xian-er bangun di hari itu? Bahkan dengan mengorbankan jiwanya juga harus memasukkan api hitam yin ke dalam tubuh Dongfang. Apakah Dongfang berpikir bahwa Xian-er ibunya Nona Huaiyan mencintai Dongfang? Lalu tiba-tiba saja Xian-er pun menghilang dari pelukan Dongfang, lalu berpindah cukup jauh dan mengatakan, dunia ini adalah tempat yang indah, tidak perlu terburu-buru, dan lihatlah malam ini cahaya bulan begitu indah. Direspon oleh Dongfang, ia mencintainya, tapi sayangnya ia tidak menghiraukannya pada saat itu. Sedangkan Chuyun menanyakan kembali, lalu mengapa ibu Nona Huaiyan datang ke depan pintu Dongfang waktu itu? Lalu Xian-er mengajak Dongfang untuk menikah dengannya. Dongfang pastinya ingin, karena ia ingin selalu bersama Xian-er, yakni siang dan malam hari. Meski begitu, kata Chuyun, apakah menurut Dongfang semua ini masuk akal sekarang? Namun tiba-tiba saja roh artefak yang dikendalikan oleh Nanggong menyerap roh dari ibunya Nona Huaiyan, yakni menggunakan bendera penyapu jiwa. Chuyun mengingatkan bahwa ini adalah ilusi yang luar biasa. Chuyun memperingati kepada Dongfang, jangan biarkan beberapa kata daripada jenius mengalihkan perhatian Dongfang. Akan tetapi Dongfang percaya bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan ini adalah ingatannya. Lantas ia pun menyalahkan kepada Nanggong bahwa Nanggonglah yang menipunya di hari itu dengan sebuah ilusi. Namun kata Nanggong, jika kedua keluarga mereka menikah, maka mereka akan menjadi kekuatan terbesar dalam umat manusia. Pada awalnya ia melihat bahwa Dongfang tidak akan berhasil, jadi ia memberikan sedikit bantuan. Dan bukankah seharusnya Dongfang berterima kasih kepadanya? Mendengar hal itu, Nona Huaiyan bilang, jika bukan karena Nanggong, apakah ibunya akan meninggoy? Dikarenakan Nanggonglah yang menghabisi ibunya, dan masih saja berbicara tanpa dasar. Akan tetapi dibalas perkataan dari Nanggong, jika kalau bukan karena dirinya, Dongfang tidak akan bisa mendapatkan ibunya Nona Huaiyan. Hal itu membuat Dongfang menjadi menangis, yang akhirnya ilusi ini pun akan pecah. Kekuatan dari ilusi pun keluar dari para jenius. Nanggong mengingatkan kepada Dongfang, di tengah bahaya sebesar ini, lebih baik pertahankan formasi terlebih dahulu, atau mereka semua akan meninggoy di sini. Meski begitu, nampaknya tetap saja formasi ilusi ini akan hancur. Nanggong yang menyadari itu, ia pun tidak akan menyerah dan mengajak para jenius lainnya untuk bersama-sama menghabisi Chuyun. Dikarenakan mereka masih memiliki peluang untuk menang. Namun tampaknya Changfang dan Ximen malah kabur ketika diajak oleh Nanggong. Nanggong pun langsung menyerang ke arah Chuyun. Chuyun merespon dengan mengeluarkan teknik mata kuno neter untuk menyerang balik. Serangan itu pun langsung telak menyerang kepada Nanggong. Nanggong juga tidak percaya bagaimana bisa Chuyun memiliki martial soul kedua yang adalah mata kuno neter, karena martial soul Chuyun ini di kelas surgawi. Namun kata Chuyun sambil mengeluarkan kekuatan pionisnya bahwa Nanggong tidak layak untuk mengetahuinya. Chuyun langsung menyerang menggunakan teknik tebasan pionix. Dengan sekali tebasan, Nanggong Junji pun berhasil dihabisi. Ditegaskan oleh Chuyun, mereka yang berada di jalan yang benar akan mendapat banyak bantuan, sementara mereka yang tersesat akan sedikit bantuan. Dan ini adalah kesalahan dari Nanggong Junji itu sendiri. Sebelum menghilang, Nanggong Junji pun berteriak bahwa ia tidak terima dihabisi oleh Chuyun.
Setelah hal itu, ilusi pun menghilang dan kembali ke tempat nanggung Junji. Di sana, roh dari ibunya Nona Huayan pun muncul di hadapan Dongfang. Xian-er mengatakan bahwa ia memang sudah meninggoy. Ia pun hanya berharap bahwa putri mereka bisa tumbuh dengan baik, karena itu adalah harapan terbesarnya. Dan ia juga berharap bahwa ini juga yang menjadi harapan dari Dongfang. Meski begitu, Dongfang tetap ingin bersama ibunya Nona Huayan dan melihat bulan bersama lagi seperti dulu. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Spirit Soul Surfright part ke-159-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya, seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.